Bapak dan Ibu, di usia senja seperti sekarang ini, pernahkah hati terasa lebih mudah lelah meski tubuh sedang duduk diam? Ada rindu yang sulit dijelaskan, ada setaut yang tak selalu berani diucapkan, dan ada harga diri yang diam-diam ingin tetap dijaga. Di tengah sunyi sore atau malam yang panjang, kita sering bertanya dalam hati, apakah hidup saya masih berarti? Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan perasaan yang sama. Jika ya tenang, ini bukan cerita orang lain. Ini tentang saya dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Perasaan seperti ini sering muncul karena di usia tua, banyak peran hidup yang berubah. Anak-anak sudah besar, pekerjaan telah selesai, dan perhatian tidak lagi datang sesering dulu. Secara psikologis, lansia memang lebih sensitif terhadap perubahan dan kesepian. Namun Bapak dan Ibu perlu tahu, ini bukan kelemahannya, bukan tanda gagal, dan bukan karena usia yang salah. Ya, ini adalah proses alami ketika hidup melambat dan hati mulai lebih banyak berbicara. Perasaan kosong itu bukan musuh, melainkan tanda bahwa jiwa sedang mencari ketenangan yang lebih dalam. Ada seorang bapak bernama Pak Rahman, usianya 68 tahun. Dulu hidupnya sibuk, rumah ramai, dan selalu merasa dibutuhkan. Namun setelah pensiun, hari-harinya terasa sepi. Ia sering duduk lama sambil menatap jalan, merasa seperti tak lagi punya peran. Saat menonton video ini mungkin Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal di luar negeri, pernah merasakan hal yang sama. Perasaan seolah dunia berjalan, sementara kita tertinggal pelan-pelan di belakang. Jika perasaan ini terus dipendam, dampaknya tidak hanya pada hati, tetapi juga kesehatan. Tidur menjadi gelisah, tubuh mudah lelah, dan hubungan dengan keluarga terasa renggang. Yang paling menyakitkan bukanlah keriput atau uban, melainkan rasa seolah tidak lagi dibutuhkan, merasa dilupakan, bahkan takut menjadi beban bagi orang lain. Perasaan inilah yang diam-diam menggerogoti ketenangan di usia tua. Namun Bapak dan Ibu, ketenangan di usia tua tidak datang dari banyaknya perhatian, melainkan dari cara kita memandang diri sendiri. Orang yang tenang dan bahagia di usia senja adalah mereka yang berdamai dengan perubahan, yang tidak lagi mengukur nilai diri dari seberapa sibuk atau seberapa dibutuhkan. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena apa yang masih bisa diberikan, tetapi karena siapa diri Anda. Usia tua bukan pengurangan nilai, melainkan pengumpulan makna. Inilah ciri pertama orang yang menua dengan tenang, mampu menerima perubahan hidup tanpa kehilangan harga diri. Jika si Bapak dan Ibu pernah merasakan perasaan seperti ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi cerita, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang mungkin sedang merasa sendirian. Cerita sederhana Anda bisa menjadi pelipur bagi hati yang sedang lelah. Bapak dan Ibu, ada kalanya di usia senja ini kita merasa mudah tersinggung, mudah kecewa, atau tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Hati terasa lebih peka, seolah setiap kata dan sikap orang lain bisa melukai. Kadang kita menahan perasaan sendiri, takut dianggap cerewet, takut dianggap sensitif. Dalam diam muncul tanya di hati, apakah saya berlebihan? Mungkin Bapak dan Ibu juga sering merasa seperti ini. Jika iya, tenang. Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu. Secara alami di usia tua emosi memang menjadi lebih sensitif. Tubuh tidak sekuat dulu, hormon berubah, dan pikiran lebih sering mengingat masa lalu. Semua ini membuat hati lebih mudah tersentuh. Namun Bapak dan Ibu perlu tahu, ini bukan tanda lemah, bukan manja, dan bukan kesalahan usia. Ini adalah proses manusiawi ketika jiwa ingin lebih dihargai dan dipahami. Perasaan yang muncul bukan untuk ditolak, melainkan untuk dikenali dan dipeluk dengan sabar. Ada seorang ibu bernama Bu Siti, berusia 65 tahun. Ia sering merasa sedih ketika anak-anaknya jarang menelepon. Bukan karena ia menuntut, tetapi karena ia rindu. Pernah suatu hari hanya karena pesan singkat yang tak dibalas, hatinya terasa sangat kosong. Saat itu Bu Siti berkata pelan, mungkin aku terlalu sensitif. Kalimat itu terasa familiar, bukan? Banyak dari kita pernah berpikir seperti itu. Jika perasaan sensitif ini terus dipendam tanpa dipahami, hati bisa menjadi mudah terluka. Hubungan dengan keluarga terasa menjauh dan pikiran dipenuhi prasangka. Yang paling menyakitkan adalah muncul rasa seolah perasaan kita tidak penting, merasa diabaikan dan takut dianggap merepotkan jika terlalu jujur. Lama-kelamaan, lansia bisa memilih diam, menutup diri, dan memendam kesepian sendirian. Orang yang menjalani usia tua dengan tenang dan bahagia bukanlah mereka yang tidak pernah sedih, melainkan mereka yang mau menerima perasaannya sendiri tanpa menghakimi diri.
Mengakui bahwa kita rindu, kita sedih, atau kita kecewa bukanlah aib. Justru disitulah kedewasaan jiwa berada. Bapak dan ibu tetap berharga, meski hati sedang rapuh. Perasaan tidak membuat kita kecil, ia membuat kita manusia. Ciri kedua orang yang menua dengan tenang adalah mampu menerima dan memahami perasaannya sendiri. Jika bapak dan ibu pernah merasa terlalu sensitif atau sering memendam rindu, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang memberi ruang bagi lansia lain untuk merasa tidak sendirian. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi hati yang sedang belajar berdamai. Nah, bapak dan ibu di usia senja ini, pernahkah muncul perasaan lelah yang bukan berasal dari tubuh tetapi dari hati? Lelah karena terlalu banyak mengalah, lelah karena merasa harus selalu mengerti, dan lelah karena takut menyinggung orang lain. Kadang kita memilih diam bukan karena setuju, tetapi karena sudah tidak ingin ribut. Di dalam hati muncul bisik pelan, kenapa saya terus seperti ini? Nah, mungkin bapak dan ibu juga sering merasakannya. Jika iya, ini tentang saya dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia tumbuh dengan kebiasaan menomorduakan diri sendiri. Dulu demi anak, demi keluarga, demi pekerjaan. Kebiasaan itu terbawa hingga usia tua. Secara psikologis, lansia sering merasa tidak enak menolak karena takut dianggap egois atau menyusahkan. Namun bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan kelemahan, bukan sifat buruk, dan bukan tanda tidak ikhlas. Ini adalah pola lama yang terbentuk dari rasa tanggung jawab yang besar. Ada seorang nenek bernama Ma Aminah, usianya 72 tahun. Ia selalu berkata iya meski hatinya lelah. Saat diminta menjaga cucu padahal tubuhnya sakit, ia tetap tersenyum. Di pada malam hari ia menangis pelan, merasa capek tapi takut menolak. Suatu hari ia berkata, kalau saya menolak, nanti saya dianggap tidak berguna. Kalimat itu terasa sangat dekat, bukan? Banyak dari kita pernah berpikir seperti itu. Jika terus memaksakan diri, dampaknya bukan hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga batin. Tubuh menjadi cepat sakit, hati mudah tersinggung, dan hubungan terasa tidak seimbang. Yang paling menyakitkan adalah muncul rasa, seolah nilai diri hanya ada jika kita terus mengalah, merasa hidup tidak penting jika tidak bisa membantu, dan takut dianggap beban saat sudah tidak kuat lagi. Perasaan inilah yang perlahan mengikis ketenangan usia tua, orang yang menjalani usia. Tua dengan tenang dan bahagia adalah mereka yang berani menghormati batas diri sendiri. Menolak bukan berarti tidak sayang, beristirahat bukan berarti malas. Justru dengan menjaga diri, bebas dan sibuk sedang menjaga sisa tenaga dan ketenangan yang sangat berharga. Nilai diri bapak dan ibu tidak ditentukan oleh seberapa sering berkorban, tetapi oleh keberanian untuk menjaga diri sendiri. Ciri ketiga orang yang menua dengan tenang adalah berani mengatakan cukup tanpa rasa bersalah. Jika bapak dan ibu pernah merasa lelah karena terlalu sering mengalah, silakan tuliskan pengalaman di kolom komentar. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain agar berani menjaga dirinya sendiri. Cerita Anda mungkin menjadi pengingat bahwa menjaga diri bukanlah dosa. Bapak dan ibu di usia senja ini pernahkah hati terasa berat karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain? Melihat tetangga yang anaknya sering pulang, atau mendengar cerita teman yang hidupnya tampak lebih tenang, lalu diam-diam muncul rasa iri yang bercampur sedih. Kita tidak ingin dengki, tapi hati tetap saja bertanya, mengapa hidup saya tidak seperti itu? Mungkin bapak dan ibu pernah merasakannya. Jika iya, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Di usia tua, kenangan masa lalu dan cerita orang lain lebih mudah memengaruhi perasaan. Secara psikologis, lansia cenderung mengukur kebahagiaan dari cerita sekitar karena ruang hidupnya semakin sempit. Namun bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan tanda iri yang buruk, bukan kurang iman, dan bukan karena hati yang lemah. Ini adalah reaksi alami saat manusia ingin merasa hidupnya tidak sia-sia. Membandingkan diri bukan kesalahan, selama kita tidak menetap di sana. Ada seorang bapak bernama Pak Darman, usia 70 tahun. Ia sering merasa sedih setiap kali menghadiri arisan lansia. Teman-temannya bercerita tentang anak-anak yang sukses dan perhatian. Pak Darman pulang dengan hati berat, merasa hidupnya kurang beruntung. Pernah ia berkata lirih, mungkin saya gagal sebagai orang tua. Kalimat itu begitu dalam, dan banyak lansia pernah memikirkannya. Jika kebiasaan membandingkan diri terus dipelihara, ketenangan akan perlahan menghilang. Hati mudah kecewa, rasa syukur menipis,
dan hubungan dengan orang lain terasa pahit. Dampak paling menyakitkan adalah muncul perasaan seolah hidup kita kurang berarti, merasa kalah, merasa tidak penting, dan takut dikenang sebagai orang tua yang gagal. Luka batin ini sering tidak terlihat tetapi sangat melelahkan. Orang yang menua dengan tenang dan bahagia adalah mereka yang berhenti membandingkan jalan hidupnya dengan orang lain. Setiap usia tua punya ceritanya sendiri. Bapak dan ibu tidak perlu hidup seperti siapapun untuk dianggap berhasil. Nilai hidup bapak dan ibu tidak diukur dari cerita orang lain, tetapi dari ketulusan menjalani hari dengan jujur dan tenang. Ketika perbandingan berhenti, kedamaian mulai tumbuh. Ciri keempat orang yang bahagia di usia tua adalah mampu menerima jalan hidupnya sendiri tanpa membandingkan. Jika bapak dan ibu pernah merasa sedih karena membandingkan diri dengan orang lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang membantu lansia lain berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan mulai berdamai dengan hidupnya. Cerita Anda bisa menjadi pelipur bagi hati yang lelah. Bapak dan ibu, di usia senja ini, pernahkah muncul rasa cemas memikirkan hari esok, bukan karena ingin berlebihan tetapi karena takut merepotkan, takut sakit sendirian, atau takut tidak ada yang peduli? Di malam hari, saat rumah mulai sunyi, pikiran sering melayang jauh. Kita bertanya dalam hati, kalau suatu hari saya tidak kuat lagi, siapa yang akan memperhatikan? Mungkin bapak dan ibu juga sering memikirkan hal ini. Jika iya, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Rasa cemas di usia tua adalah hal yang sangat manusiawi. Tubuh tak sekuat dulu, pendapatan mungkin berkurang, dan ketergantungan pada orang lain terasa semakin dekat. Secara psikologis, lansia sering merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Namun bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan tanda lemah iman, bukan kurang bersyukur, dan bukan karena usia yang menyedihkan. Ini adalah reaksi alami saat manusia belajar menghadapi ketidakpastian dengan lebih jujur. Ada seorang ibu bernama Bu Marni, usia 69 tahun. Ia sering merasa gelisah setiap kali tubuhnya sakit sedikit. Bukan karena sakitnya berat, tetapi karena takut menyusahkan anak-anaknya. Pernah ia berkata lirih, "Saya tidak takut mati, saya takut merepotkan." Kalimat itu begitu dalam, dan mungkin pernah juga terlintas di hati bapak dan ibu. Jika rasa cemas ini dibiarkan tanpa disadari, hidup menjadi penuh kekhawatiran. Tidur tidak nyenyak, tubuh mudah lelah, dan hati sulit merasa damai. Dampak batin yang paling menyakitkan adalah muncul rasa seolah keberadaan kita hanya akan menjadi beban di masa depan. Merasa hidupnya tidak lagi memberi nilai, dan takut kehadirannya justru merepotkan orang lain. Ketakutan ini sering dipendam sendirian. Orang yang menjalani usia tua dengan tenang dan bahagia bukanlah mereka yang tidak pernah cemas, tetapi mereka yang belajar menyerahkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Percaya bahwa hidup tidak hanya tentang kuat atau lemah, tetapi tentang saling menjaga. Bapak dan ibu tetap berharga, bukan karena selalu mandiri, tetapi karena keberadaan Anda sendiri adalah bagian dari kehidupan orang lain. Menerima bantuan bukan berarti gagal, itu tanda kedewasaan. Ciri kelima orang yang menua dengan tenang adalah mampu berdamai dengan masa depan tanpa terus-menerus takut. Jika bapak dan ibu pernah merasa cemas memikirkan hari esok, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang meninggalkan pesan penguatan bagi lansia lain bahwa rasa takut bisa dilembutkan bersama. Cerita Anda mungkin menjadi pegangan bagi hati yang gelisah. Bapak dan ibu, di usia senja ini pernahkah merasa hidup terasa hampa meski hari-hari berjalan biasa saja? Tidak ada masalah besar, tetapi juga tidak ada rasa bahagia yang benar-benar terasa. Pagi datang, malam berlalu, dan semuanya seperti diulang tanpa makna. Dalam diam, muncul pertanyaan pelan, untuk apa saya bangun setiap hari? Mungkin bapak dan ibu juga pernah merasakan kehampaan itu. Jika iya, ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Perasaan hampa sering muncul ketika seseorang merasa hidupnya sudah selesai. Di usia tua, tujuan besar memang sudah banyak tercapai sehingga jiwa kehilangan arah. Secara psikologis, lansia membutuhkan rasa bermakna, bukan kesibukan berlebihan. Namun bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan tanda malas, bukan karena usia tidak berguna dan bukan kegagalan hidup. Ini adalah tanda bahwa hati sedang mencari makna baru yang lebih sederhana dan tenang.
Ada seorang bapak bernama Pak Hasan, usia 73 tahun. Setelah pensiun dan anak-anak hidup mandiri, ia sering duduk termenung. Ia berkata, "Saya merasa hidup hanya menunggu." Suatu hari ia mulai merawat tanaman kecil di depan rumah. Tidak besar, tidak mewah, tetapi setiap pagi ia merasa punya alasan untuk bangun. Banyak lansia tersenyum ketika menemukan hal kecil seperti ini. Mungkin bapak dan ibu juga pernah mengalaminya. Jika rasa hampa dibiarkan terlalu lama, hidup bisa terasa sangat berat, semangat menurun, tubuh ikut melemah, dan hati kehilangan warna. Dampak batin yang paling menyakitkan adalah muncul perasaan seolah hidup sudah tidak penting. Merasa kehadiran diri tidak memberi arti bagi siapapun dan hari-hari hanya sekadar menunggu waktu berlalu. Perasaan ini sunyi tetapi sangat menguras jiwa. Orang yang menjalani usia tua dengan tenang dan bahagia adalah mereka yang menemukan makna dalam hal-hal kecil. Tidak perlu prestasi besar, tidak perlu diakui banyak orang. Senyum cucu, doa pagi, menyiram tanaman, atau menolong tetangga. Semua itu adalah makna. Bapak dan ibu masih berharga selama hati masih bisa memberi dan menerima kebaikan. Hidup tidak pernah benar-benar kosong jika kita mau melihatnya dengan lembut. Ciri keenam orang yang bahagia di usia tua adalah memiliki makna sederhana dalam hidupnya. Jika bapak dan ibu pernah merasa hampa lalu menemukan kebahagiaan kecil yang menenangkan, silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi cahaya kecil bagi lansia lain yang sedang merasa hidupnya kosong. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang menyalakan harapan. Bapak dan ibu, di usia senja ini pernahkah muncul penyesalan tentang masa lalu? Tentang keputusan yang terasa salah, kata-kata yang tak sempat diucapkan, atau mimpi yang tak pernah tercapai. Di saat sunyi, kenangan datang satu persatu, dan hati bertanya, seandainya dulu saya memilih jalan yang lain. Perasaan ini sering datang diam-diam dan membuat dada terasa sesak. Mungkin bapak dan ibu juga mengalaminya. Jika iya, ini tentang saya. Dan mungkin juga tentang bapak dan ibu. Secara psikologis, di usia tua manusia memang cenderung meninjau kembali seluruh hidupnya. Pikiran menilai, hati mengingat, dan jiwa mencoba memahami perjalanan panjang yang telah dilewati. Namun bapak dan ibu perlu tahu, menyesali masa lalu bukan tanda gagal, bukan tanda kurang bersyukur, dan bukan kelemahan iman. Ini adalah proses alami manusia yang ingin berdamai dengan dirinya sendiri sebelum melangkah lebih tenang ke hari-hari selanjutnya. Ada seorang ibu bernama Bu Rukayah, usianya 74 tahun. Ia sering berkata bahwa hidupnya penuh keputusan yang terasa keliru. Ia merasa kurang hadir untuk anak-anaknya, terlalu sibuk bekerja dan melewatkan banyak momen. Suatu hari, ia berkata pelan, "Saya ingin memaafkan diri sendiri, tapi rasanya sulit." Kalimat itu terasa begitu dekat di hati banyak lansia. Mungkin juga di hati bapak dan ibu. Jika penyesalan terus dipelihara tanpa penerimaan, hati akan sulit merasa damai. Tidur terganggu, pikiran dipenuhi rasa bersalah, dan kebahagiaan hari ini tertutup bayang-bayang masa lalu. Dampak batin yang paling menyakitkan adalah muncul perasaan seolah hidup kita gagal, merasa tidak pantas bahagia, dan menganggap diri tidak cukup baik meski telah berjuang sepanjang hidup. Luka ini sering tidak terlihat tetapi sangat melelahkan. Orang yang menjalani usia tua dengan tenang dan bahagia adalah mereka yang berani memaafkan dirinya sendiri. Tidak ada hidup yang sempurna, tidak ada perjalanan tanpa salah. Bapak dan ibu telah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan kekuatan yang dimiliki saat itu. Memaafkan diri bukan berarti menghapus masa lalu, tetapi menghormati perjuangan diri sendiri. Disitulah kedamaian sejati mulai tumbuh. Ciri ketujuh orang yang menua dengan tenang adalah mampu berdamai dengan masa lalu dan memaafkan dirinya sendiri. Jika bapak dan ibu sedang belajar melepaskan penyesalan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang meninggalkan jejak kehidupan yang bisa menenangkan hati lansia lain yang masih terjebak di masa lalu. Cerita Anda bisa menjadi pelukan bagi jiwa yang lelah. Bapak dan ibu, setelah kita berjalan bersama dari awal hingga akhir video ini, mungkin ada satu atau dua bagian yang terasa sangat dekat di hati.
tentang kesepian, tentang perasaan sensitif, tentang lelah mengalah, cemas akan masa depan, merasa hampa, hingga penyesalan masa lalu. Semua itu bukan tanda kelemahan. Jika Bapak dan Ibu sempat berkata dalam hati, "Ini seperti cerita hidup saya," maka percayalah, ini memang tentang saya dan juga tentang Bapak dan Ibu. Kita belajar bahwa usia tua yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah. Orang yang bahagia di usia senja adalah mereka yang mampu menerima perubahan, memahami perasaannya sendiri, berani menjaga batas diri, berhenti membandingkan hidup, berdamai dengan masa depan, menemukan makna sederhana, dan akhirnya memaafkan diri sendiri. Semua ciri itu tidak lahir dalam semalam, ia tumbuh perlahan, seiring hati yang mau belajar melembut. Bapak dan Ibu perlu diingatkan satu hal penting, usia tua bukan sisa hidup, tetapi bagian hidup yang penuh makna. Meski rambut memutih dan langkah melambat, nilai diri tidak pernah berkurang. Kehadiran Bapak dan Ibu tetap berarti, dalam doa, dalam cerita, dalam kebijaksanaan yang tidak semua orang miliki. Dunia mungkin bergerak cepat, tetapi ketenangan justru lahir dari langkah yang pelan dan sadar. Jika hari ini Bapak dan Ibu masih sering merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, atau takut menjadi beban, ketahuilah, perasaan itu tidak mendefinisikan nilai hidup Anda. Anda tetap penting, tetap layak dihormati, dan tetap pantas merasakan damai.